teman-teman, perkenalkan nama saya Luis Vigo Octavianus Pranata Tarigan dengan NIM 42111111022 dari kelas Program Studi Pendidikan Matematika kelas D tahun 2021 di Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas rutin dari mata kuliah Fisika Umum dengan dosen pengampu Bapak Budiman Nasution SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi fisika umum tentang konversi satuan. Apa itu konversi satuan? Konversi satuan secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi satuan umumnya tidak pernah merubah nilai dari suatu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Ada beberapa jenis konversi satuan. Yang pertama, konversi satuan massa. Yang kedua, konversi satuan panjang. Yang ketiga, konversi satuan luas. Yang keempat, konversi satuan volume. Yang kelima, konversi satuan waktu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas konversi satuan massa. Konversi satuan massa sering dikaitkan dengan berat, tapi sebenarnya satuan massa berbeda dengan berat. Mengapa demikian? Karena jika satuan massa nilainya tidak akan pernah berubah, sementara berat dapat berubah nilainya karena dapat dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Berikut ini merupakan tabel konversi satuan massa. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Dan setiap turun satu tingkat atau satu tangga dikalikan dengan 10. Dan begitu sebaliknya jika setiap naik satu tingkat atau naik satu tangga dibagi dengan 10. Yang kedua ada konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang adalah macam konversi satuan yang dapat juga dipakai untuk menyatakan satuan tinggi. Satuan panjang dinyatakan dengan satuan berikut. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dan setiap turun satu tangga dikalikan 10, setiap naik satu tangga dibagi 10. Misalnya kita ambil contoh dari tabel yang sebelah kanan, 1 km ke milimeter ada beberapa kali itu turun. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dikali 1 juta. Jadi 1 km sama dengan 1 juta milimeter. Yang ketiga ada konversi satuan luas. Konversi satuan luas adalah cara mengubah sebuah bentuk satuan luas yang paling besar ke nilai satuan luas terkecil. Meski hampir sama dengan satuan panjang, namun satuan luas dibedakan dengan kata persegi. Untuk menyebutkan sebuah satuan luas diberi dengan tanda m kuadrat atau meter kuadrat. Dan bila naik satu tangga akan dibagi 100 dan turun satu tangga akan dikali 100. Hubungan lain yang bersangkutan dengan konversi satuan luas. 1 hektometer kuadrat sama dengan 1 hektar. 1 dekameter kuadrat sama dengan 1 ar. 1 m kuadrat sama dengan centiar. Yang keempat ada konversi satuan volume. Konversi satuan volume atau biasa disebut dengan kubik untuk menyebutkan sebuah satuan volume. Hampir sama dengan satuan luas persegi, hanya saja satuan luas volume ditandai dengan meter pangkat 3 atau m pangkat 3 dan dibaca dengan meter kubik. Dan di mana setiap naik satu tangga akan dibagi dengan 1000. Dan begitu sebaliknya jika turun satu tangga akan dikali dengan 1000. Yang kelima, konversi satuan waktu. Konversi satuan waktu adalah mengubah satuan waktu ke satuan waktu lainnya, mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, atau sebaliknya. Konversi satuan waktu berbeda dengan konversi yang ditunjukkan sebelumnya, yang dimana pada satuan massa dan panjang.
Satuan waktu tidak bisa dikonversi hanya dengan mengkali atau membagi 10. Contohnya itu 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, sama dengan 52 minggu. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. Baiklah, materi kita telah selesai. Setelah itu kita akan ke contoh soal. Soal pertama, berapakah nilai konversi 200 mg dalam satuan gram? Penyelesaiannya, gram ke miligram menaiki 3 anak tangga, maka akan dibagi 1000. Jadi, 200 mg atau miligram sama dengan 200 dibagi 1000, hasilnya 0,2 G. Jadi, hasil konversi dari 20 mg atau miligram ke gram adalah 0,2 gram atau G. Yang contoh soal yang kedua, berapakah nilai konversi 50 mm atau milimeter jika diubah menjadi satuan meter? Penyelesaiannya, milimeter ke meter menaiki 3 anak tangga, maka dibagi 1000. 50 mm sama dengan 50 dibagi 1000 sama dengan 0,05 meter. Maka hasil konversinya adalah 0,05 meter. Contoh soal ketiga, Pak Amin membeli tanah seluas setengah hektar. Tanah tersebut akan dibuat kolam renang seluas 40 dekameter kuadrat, dan sisanya akan dibuat lahan parkir. Luas tanah yang akan dibuat lahan parkir adalah titik-titik M kuadrat. Pembahasannya, tanah Pak Amin sama dengan setengah hektar atau sama dengan setengah hektometer kuadrat. Setengah dikali 10.000 meter kuadrat sama dengan 5.000 meter kuadrat. Mengapa kita ubah ke meter kuadrat? Karena yang ditanya luas lahan parkirnya titik-titik meter kuadrat. Yang dibuat kolam renang 40 dekameter kuadrat sama dengan 40 dikali 100 meter kuadrat sama dengan 4000 meter kuadrat. Maka luas tanah yang akan dibuat lahan parkir sama dengan tanah Pak Amin dikurang tanah untuk kolam renang, yaitu 5000 dikurang 4000 sama dengan 1000 meter kuadrat. Maka luas tanah yang akan dibuat lahan parkir seluas 1000 meter kuadrat. Baiklah, itu tadi beberapa contoh soal dan materinya telah selesai. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.